Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rosa dengan NIM 24023099. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja unsur-unsur utama penyutradaraan. Yang pertama, naskah. Ini kayak strategi tim, jadi isinya tuh rencana permainan dari awal hingga akhir. Contohnya kayak naskahnya drama Romeo dan Juliet gitu ya. Itu kayak panduan buat bikin pertunjukan yang seru gitu. Yang kedua itu ada pemain. Jadi ini aktor dan aktrisnya gitu, para pemainnya nantinya yang meranin tokoh-tokoh di cerita. Jadi sutradara harus pintar milih pemain yang cocok sama karakter di naskahnya. Misalnya buat meranin Romeo, ya harus cari aktor yang romantis dan puitis gitu. Lalu ada tim kreatif. Ini tim pelatih dan stafnya, orang-orang yang bantuin sutradara mewujudkan visi produksi, tujuan mereka bersama gitu. Jadi ada penata artistiknya seperti penataan panggung, kostum, pencahayaannya supaya jadi lebih keren gitu. Terus ada penonton. Nah, ini adalah fansnya gitu. Mereka yang nonton pertunjukan kita. Jadi sutradara harus bikin pertunjukan yang asik dan supaya penonton tertarik gitu, senang dan tidak membosankan. Lalu ada konsep. Ini adalah ide utama yang mau disampaikan sutradara lewat pertunjukan yang ingin dia bikin gitu. Misalnya konsepnya mau bikin pertunjukan yang lucu, sedih, atau enggak yang bikin penonton jadi penasaran gitu. Lalu ada gaya. Ini cara sutradara menyampaikan cerita. Ada yang suka realis, ada yang suka surrealis, terus ada yang tergantung selera juga, seleranya masing-masing. Lalu di sini ada teknik. Ini cara sutradara pakai elemen-elemen produksi buat bikin efek yang diinginkan. Seperti misalnya teknik pengambilan close up gitu ya. Jadi bisa nunjukin emosinya para tokoh gitu, atau teknik pencahayaan yang khusus supaya terbuatlah suasana yang misterius gitu. Terus ada mengapa tidak ada pertunjukan teater. Konfliknya sangat banyak, tentu ada beberapa alasannya. Yang pertama itu ada kekurangan dana. Jadi sebuah kelompok teater ini contohnya memiliki pemain yang talent gitu atau gimana, tetapi mereka tidak memiliki uang gitu, dananya tidak ada. Jadi uang untuk tempat menyewa mereka, uang kostum, make up dan lain-lain, atau untuk membayar produksi kru-krunya, dan itu tidak terlaksana karena kekurangan dana tadi. Jadi ada juga kekurangannya minat. Contohnya sebuah sekolah mencoba mengadakan pertunjukan teater sekali setiap tahun gitu kan, tapi hanya sedikit siswa dan orang tua yang tertarik menonton karena sekarang sudah ada film atau game-game yang lebih menarik daripada teater gitu. Dan film seperti game-game dan lainnya itu lebih murah diakses. Lalu ada pandemi atau bencana alam, contohnya seperti COVID-19 ya. Jadi misalnya sebuah komunitas teater ini mengadakan teater gitu, tetapi terkendala oleh terjadinya pandemi COVID-19 gitu. Jadi pemerintah itu kan memperlakukan seperti kebijakan tetap waspada, menjaga jarak, dan itu kan tidak bisa gitu. Secara teater kita harus berkumpul di suatu tempat untuk menonton pertunjukan tersebut gitu. Nah, itu salah satu konfliknya juga. Lalu ada sensor atau larangan, seperti sebuah kelompok teater ini ingin menampilkan pertunjukan yang mengkritik kebijaksanaan dalam pemerintahan gitu. Namun pemerintah melarang pertunjukan tersebut karena dianggap berbahaya gitu, mengancam keamanan negara. Maaf. Lalu ada konflik internal. Contohnya, anggota sebuah kelompok teater ini memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana seharusnya pertunjukan itu diproduksi misalnya ya. Lalu konflik ini menyebabkan perpecahan dalam kelompok dan akhirnya mereka tidak dapat bekerja sama untuk menghasilkan pertunjukan tersebut. Lalu ada kurangnya promosi. Sebuah kelompok, contohnya teater, telah bekerja keras untuk mempersiapkan pertunjukan mereka, tetapi mereka tidak melakukan promosi yang efektif. Jadi akibatnya hanya sedikit orang yang tahu tentang pertunjukan tersebut dan tidak banyak yang datang untuk menonton gitu. Dan
inilah penyebab-penyebabnya kenapa teater tersebut tidak dipertunjukkan gitu. Lanjut, itu ada latar belakang, lalu dan juga ruang. Latar belakang penyutradaraan itu penyutradaraan sebagai sebuah profesi seni yang memiliki akar dalam tentang sebuah sejarah. Jadi pada awalnya peran sutradara seringkali terangkap oleh penulis naskah atau aktor utama. Namun seiring dengan kompleksitas produksi teater tersebut, kebutuhan akan seorang pemain dan memiliki visi artistik dan mampu mengkoordinir seluruh elemen pertunjukan semakin meningkat. Lalu ada ruang lingkup penyutradaraan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan naskah, pemilihan pemerannya gitu, aktor, pemain, terus ada pengembangan konsep artistiknya, hingga memimpin proses latihan hingga dari awal hingga akhir. Itu tanggung jawabnya sebuah sutradara gitu. Lalu sutradara juga bertanggung jawab untuk menerjemahkan naskah menjadi sebuah pertunjukan yang akan ditonton oleh para penonton gitu. Jadi mereka juga harus mampu gitu mengelola tim produksi yang terdiri dari berbagai seperti desainer, kostum, pencahayaan, dan lain-lainnya. Itu harus diperhatikan supaya pertunjukan penyutradaraan itu lebih terlaksana dengan baik. Lalu ada teater. Latar belakang teater sebagai bentuk seni pertunjukan telah terjadi ribuan tahun gitu. Jadi ini jejak-jejak teater ini dapat ditemukan dalam peradaban kuno seperti Yunani, Romawi, India, Mesir, seperti itu. Jadi pada awalnya teater ini seringkali berkaitan dengan ritual keagamaan atau upacara adat. Namun dengan perkembangannya masyarakat, teater juga berkembang menjadi hiburan untuk menyampaikan ide dan juga pemikiran gitu. Lalu ruang lingkupnya teater ini di mana interaksi antara pemain dan penonton itu terjadi secara langsung. Lalu pertunjukan teater juga dapat berupa drama, musikal, opera, tari, atau bentuk seni rupa pertunjukan yang lainnya gitu. Bukan hanya sebagai musikal saja atau opera saja atau tari saja, banyak yang lainnya. Lalu pertunjukan teater juga dapat berupa drama yang tidak hanya berfungsi sebagai ditontonkan kepada penontonnya saja, tapi bisa menyampaikan pesan-pesan kepada penonton, tentunya pesan yang baik gitu, dapat menginspirasi para penonton gitu. Lalu tidak hanya sampai di situ saja, mereka juga berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk kondisi sosial, terus budaya juga, politik masyarakat juga. Selain itu, teater juga dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, ekspresi diri, dan pemahaman tentang manusia dan kemanusiaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tapi saya ada ringkasan sedikit tentang penyutradaraan juga teater, yang mana dua ini adalah dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan gitu ya, karena penyutradaraan itu adalah jantungnya, sementara teater itu produksinya gitu. Jadi mereka saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi si penyutradaraan itu adalah jantungnya ya kan, sementara teater tersebut wadahnya gitu, dimana visi sutradara tersebut bisa terwujud. Nah, jadi seseorang sutradara harus bisa memiliki pemahaman yang baik gitu, dan juga yang mendalam tentang teater, baik dari segi sejarah, teori maupun artistik. Baik